terkait apa yang terjadi dan kemudian bagaimana kita menyikapinya di masa pandemi secara global, yang mana ikutannya beberapa negara menutup dan membuka, dan kemudian bahwa kita semua masih terus diberi kesehatan, kekuatan, ya. Itu berarti kita tangguh dan kita disiplin terhadap pandemi ini. Artinya kita waspada, kita takut, tapi tidak perlu ketakutan. Ya. Takut itu hanya menimbulkan kita waspada, dan ikutan dari waspada adalah kita berdisiplin. Ya. Saya juga mohon maaf kalau ruangan ini tidak memungkinkan kita physical distancing satu dengan yang lain. Kita tidak bisa jarak 1 meter karena ruangan ini cukup kecil untuk menampung kita semua, dan saya berharap semua yang kita undang, ya, setidak-tidaknya 50% lah dari G3MI yang beroperasi di wilayah kita ini bisa hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mengharapkan kita untuk terus mematuhi sepanjang rapat ini. Saya mungkin tidak akan lama sampai makan siang, ya. Sebelum makan siang mungkin kita sudah bisa selesai, atau juga kondisional, situasional dan kondisional, mengikuti alur diskusi kita hari ini, ya. Sehingga saya berharap untuk kita terus mematuhi protokol kesehatan, terus pakai masker, ya, terus kemudian juga kita tidak selalu mencuci tangan, tidak bisa menjaga jarak satu dengan yang lain karena kondisi, tetapi mohon untuk kita bisa tetap mematuhi juga itu, dan jangan pulang-pulang muka, ya itu, karena di sekitar kita sudah mengenal banyak soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dinas teknis yang tentu juga nanti bersama-sama dengan Pak Siwa dari BP3MI adalah perwakilan dari pemerintah, bahwa untuk urusan ketenagakerjaan, dalam hal ini urusan penempatan, urusan kemudian perlindungan terhadap semua urusan penempatan ini, ya, ikutannya adalah sebelum penempatan, kemudian pada saat penempatan, dan kemudian setelah penempatan, ya. Kami pemerintah harus hadir untuk memastikan semua berjalan dalam aturan dan dalam aspek perlindungan terhadap tenaga kerja TNI dalam hal ini, ya. Baik akad maupun akad, baik akad maupun akad. Nah, berbagai regulasi sudah dikeluarkan, ya. Terakhir itu keputusan Kemennaker 294 terkait dengan urusan pelaksanaan penempatan pekerja migran di masa pandemi. Tentu ada berbagai ikutannya, ya, sebelum pada saat penempatan dan sesudah penempatan mematuhi. Dan tentu sebelumnya lagi ada keputusan bahwa ada negara-negara yang dibuka, ya, dan yang belum dibuka untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Nah, dalam perjalanannya tentu regulasi ini mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi negara itu. Dan kita pahami semua bahwa tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini selesai.
Sampai dengan saat ini kita tidak ada yang bisa memprediksi hal itu, dan saya pikir kita semua berada pada pemahaman yang sama bahwa urusan penempatan, ya, baik itu persiapan, pelaksanaan penempatan dan pasca, semuanya dilakukan dalam aspek perlindungan terhadap semua dokumen yang biasanya kita ributkan, tetapi terlebih dari hal itu di masa pandemi, perlindungan terhadap kondisi kesehatan dari COVID-19 itu yang paling penting. Nah, ke depan kita akan sama-sama mendengarkan. Nah, kami melihat bahwa masa pandemi ini memberi waktu kepada kami untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali apa yang terjadi selama ini, apa yang bisa kami pemerintah lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan, apa yang terkendala dalam pelaksanaan, dan kami berusaha untuk membuat memastikan semua apa yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab kami terkait kewenangan kami bisa kami lakukan dari awal persiapan, perekrutan, pelatihan dan sebagainya sampai kepada keluarnya rekomendasi untuk penempatan. Kami berusaha untuk membuat satu program yang jelas sehingga pada satu titik semua bisa memahami. Satu yang saya ingin tekankan bahwa pemerintah dalam hal ini dinas teknis BP3MI dan teman-teman semua di P3MI adalah mitra yang erat, ya, terkait dengan bagaimana memerangi PMI ilegal. Saya pikir pemerintah dan P3MI punya misi yang sama. Karena itu ibarat saya memastikannya adalah ibarat dua mata uang, ilegal dan legal. Kalau ilegal banyak, kami pemerintah sangat kewalahan, kecolongan, dan pada akhirnya akan menyisakan persoalan yang akan kami tangani. Ya. Dan pada satu titik, Bapak Ibu juga tidak bisa maksimal melaksanakan kegiatannya, merekrut, karena lebih banyak yang memilih ilegal. Tetapi kalau ilegal kita berantas, kemudian legal yang lebih banyak kita keluarkan, kita sempatkan, itu berarti ada proses awal yang sama-sama kita lakukan. Maka TNI pun lebih terlindungi karena kita melakukan fungsi kita lebih maksimal. Dan pada satu titik ketika kita bicara untung rugi, jeleknya pemerintah tidak bicara tentang untung rugi, ya. Tetapi maksimal yang akan dimiliki didapatkan oleh dua pihak itu sama. Nah, semangat ini, ya teman-teman sekalian, semangat ini yang saya ingin untuk kita punya satu pemahaman yang sama, sehingga ke depan saya memastikan bahwa praktek-praktek yang atau modus-modus yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita yang katanya calo, yang katanya sindikat, yang katanya mafia, yang suka ketika ada ilegal, ketika ada mayat pulang, terima kasih aja Pak Siwa selalu membantu, selalu melaksanakan tugas ya untuk memulangkan. Tetapi ketika kita lihat, ketika kita identifikasi kembali yang pulang ilegal itu, seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa-apa. Dan itu berarti bahwa teman-teman P3MI juga kecolongan terhadap hal ini. Coba kalau mereka berangkat di dalam tata regulasi yang baik, tentu kita bisa melakukan penanganan dengan lebih baik. Nah, ini pengantar dari saya. Oke, kalian ini pengantar dari saya. Saya lebih banyak mengharapkan kita berdiskusi, ya.
kita berdiskusi. Nanti pasti akan lebih menyampaikan kepada kita terkait regulasi-regulasi. Yang pasti teman-teman ini semua berpikir bahwa kapan Malaysia kalau bisa buka lockdown. Teman-teman pasti berpikir bahwa lockdown yang ditetapkan oleh Malaysia itu menyusahkan teman-teman semua, ya, menyusahkan teman-teman semua. Dan itu sekali lagi kami menunggu dan kami terus berharap bahwa ketika Malaysia masih menutup negaranya, masih lockdown, dan bahwa kita lebih banyak bekerja di ranah PLNP, tetapi ada negara-negara lain yang terbuka untuk PLNP. Pertanyaannya, bisakah kita arahkan kepada negara-negara lain? Nanti kita akan sama-sama lihat kesulitan-kesulitan, ya. Dan yang pasti bahwa saat ini di pasca pandemi banyak orang membutuhkan kerja, dan bahwa di akhir-akhir ini data dan kondisi yang kami sama-sama ketemukan di bandara hasil kinerja Satgas, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali digagalkan keberangkatan ilegal. Nah, ini beberapa soal, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pekerja migran adalah salah satu langkah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan income keluarga. Apakah kita bisa memaksimalkan ini? Dan saat ini memang Malaysia belum buka, karena kita sudah punya informasi terbaru terkait hal itu, ya. Nanti bisa kita gunakan bersama-sama. Itu kurang lebih pengantar dari kami, teman-teman sekalian. Itu kurang lebih pengantar dari kami. Nanti kalau kita butuh diskusi lebih intens terkait proses untuk bagaimana melakukan perekrutan akan kita sampaikan. Tetapi saat ini pengantar untuk mari kita diskusi, kita lebih brainstorm, kita lebih menyampaikan informasi. Kami lebih ingin mendengarkan apa yang Bapak Ibu ketemukan dari pelaksanaan. Tapi sebelumnya saya persilakan dulu Pak Siwa mungkin bisa menyampaikan informasi-informasi terkait. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara semua. Sampai dengan budaya, salam kebajikan. Yang hormati Ibu Kadis, Bapak Kadis, Ketua Bidang dan jajaran Bapak Ibu presidensi yang saya hormati, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan ini kita bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Walaupun kita tahu bersama bahwa kita dalam suasana yang memperhatikan yaitu adanya corona. Kita tahu bahwa sudah beberapa bulan terakhir, sejak bulan Maret, ya, kita melihat di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya karakteristik pekerja kita dan negara tujuan utama kita seperti yang sudah kita klarifikasi bahwa sampai saat ini pun untuk Malaysia, kita akan lanjut Malaysia bahwa belum dibuka untuk dibuka. Sehingga ini juga rasa perhatian kita, apalagi teman-teman awal bulan Maret sudah menampung sekian banyak, lalu harus ada yang dipulangkan. Nah
Nah ini tentu dari segi usaha atau dari monetary tentu ini memberikan kerugian. Saya yakin bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian bukan saja memperhatikan hal-hal yang sifatnya itu, tetapi hal-hal yang bersifat sosial, sehingga syukur kita sudah mengatur anak-anak itu kembali ke tempatnya dengan baik. Sehingga manakala dibawa kembali, tentu kita berharap mereka dapat melanjutkan proses itu. Saya tahu bahwa setelah keluaran aturan itu, teman-teman ada yang sudah harus mengikuti PHP, harus sudah ID dan sudah lengkap sosial perangkat, tetapi kena ada kebijakan itu, sehingga kita semua patuhi, dan terima kasih sama-sama kita patuhi itu, sehingga sampai sekarang juga belum ada keberangkatan yang pada masa dikeluarkannya new normal. Untuk daerah-daerah lain, teman-teman, daerah lain itu mereka sudah melaksanakan itu, tapi negara-negara yang melaksanakan negara itu, tetapi mereka melaksanakan virtual. Nah, kita kebetulan ada di Kerapasan atau yang sesuatu tadi bahwa itu justru karena kita dalam Malaysia dan Singapura, maka seandainya waktu itu negara-negara ini memungkinkan untuk kita katakanlah, berarti kami akan sudah sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena belum sampaikan atau belum mengumumkan itu, maka kami belum sampaikan sama sekali. Kemudian mungkin seperti itu kami katakan tadi, bahwa pada saat pandemi ini saya sebenarnya minta bantuan teman-teman ini. Artinya harus melihat bahwa ini akibat kalau mungkin pekerjaan kita yang terganggu. Masa pandemi ini mungkin banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berangkat, artinya dengan alasan lapangan seterusnya, alasan masih sekarang ini, sehingga saat ini kurang lebih ada beberapa orang di Batam yang ditahan. Kita tidak tahu seperti apakah mereka itu dipulangkan dari Malaysia itu lalu tidak balik lagi, lalu ditahan, ataukah mereka itu di sini atau berangkat. Nah, kalau dari sini berarti masa pandemi ini juga masih ada orang-orang yang banyak. Nah, mungkin ini saya juga mengajak mungkin sama-sama teman-teman ketiga ini juga mungkin punya banyak informasi, sehingga mungkin kita sampaikan kepada pihak wajib, sebetulnya kalau memang mendapatkan penampungan ataupun yang kurang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena pasti saja yang kita lihat ini ada kesempatan yang alasan bahwa terjadi ini dan sebenarnya jadi orang bisa berangkat. Sehingga pada masa ini kita lebih kepada istilahnya cuci pembersihan, dan pada saat dibuka mudah-mudahan semua sesuai dengan koridor, sehingga teman-teman pekerja teman-teman dari P3 ini juga bekerja dengan baik. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, bahwa intinya untuk Malaysia, Singapura menjadi itu dan utama kita berarti melalui dulu. Kemudian yang ada program namanya SSW Jepang, yaitu spesifik lokal Jepang, yaitu kurang lebih ada 14 jenis jabatan. Yang pertama sekali adalah kesehatan, dan 14 itu baru dibuka satu, tapi sayangnya itu polanya mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan yang oleh perusahaan itu belum dibuka. Kapan hari pernah terjadi polemik, ada direkam suara kalau dari sesuatu ini ada sesuatu dan ada rekomendasinya penampilan beberapa waktu lalu itu ke Jepang. Tapi memang untuk lewat ketiga ini belum ada, yang adalah SSJ, tapi juga cuma satu jabatan dari 14 jabatan itu di kesehatan. Kemudian D2D dari pemerintah itu tetap berjalan, tapi memang di Nusa Tenggara Timur ada
berdasarkan orang yang mendaftar tapi tidak terkumpul. Jadi untuk perusahaan dan hal ketiga ini itu belum ada orang. Jadi mungkin itu yang perlu saya tambahkan saat ini, kiranya sesuai harapan seperti itu sampaikan tadi, ada informasi baik atau kebutuhan personal dapat sampaikan pada kesempatan ini sehingga kita berlaku dengan harapan atau dengan semangat kita bahwa masalah ini harus menjadi masalah kita semua dari pemerintah maupun pihak swasta dan teman-teman dari kebijakan. Saya kira demikian. Mohon maaf kiranya ada penjelasan. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berdiskusi, Pak ingin menyampaikan. Oke, Pak Kabir ingin menambahkan. Oke, teman-teman, fungsional pengantar kerja. Tidak ada. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengantarkan kita berdiskusi. Ya. Yang pasti bahwa kita tetap bergerak dalam semangat moratorium, ya, semangat moratorium, dan tambahkan lagi bahwa Permenaker itu 294 itu memastikan kita bahwa aspek perlindungan yang dimaksudkan adalah juga perlu ditambahkan tentang protokol COVID. Ini mengikuti dari keputusan Dirjen Pesta untuk nomor 3 pada bulan Agustus yang lalu terkait penempatan negara-negara yang membuka kesempatan dan juga jenis pekerjaan. Dalam artian bahwa keputusan Menaker ini memastikan kita untuk melaksanakan persiapan itu dikaitkan pada kelengkapan persyaratan, bagaimana segala prosesnya, ya, dan dipastikan semua harus berada dalam protokol COVID. Dipastikan juga bahwa kalau diarahkan pada negara-negara yang akan membuka, ya, yang sudah membuka, negara-negara yang sudah membuka, tentu proses untuk pelatihan, proses untuk perizinan segalanya dilakukan dalam protokol COVID yang ketat supaya memastikan kita semua pelaku penempatan dan pekerja sebagai objek yang akan ditempatkan, sebagai orang-orang yang akan ditempatkan juga tetap berada dalam aspek kesehatan. Yang berikut, ketika penempatan pun ada aspek monitoring dan evaluasi yang harus terus disampaikan, baik akad maupun akan untuk terus memastikan bahwa kepada pemberi kerja yang menempatkan dan kepada pemerintah yang memberi rekomendasi harus memahami bahwa saudara-saudara kita yang ditempatkan itu di negara yang sudah dibuka berada pada kondisi yang sehat. Dan ketika masa kontrak selesai, bahwa mereka harus kembali untuk melakukan perpanjangan di daerah. Semangat teman-teman. Ini yang ingin kami tekankan Bapak Ibu sekalian, dan sekarang kami mendengarkan apa yang sudah dikendara Bapak Ibu semua, ya,
dalam melakukan usaha ini, dan yang pasti bahwa saat ini banyak orang butuh pekerjaan, dan tentu kita sedapat mungkin bisa memfasilitasi untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ini kurang lebih catatan dari kami untuk mengantarkan diskusi ini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Baik, kakak satu, yang nomor dua, Bapak. Nanti tolong sebutkan nama dan mohon izin untuk dari perusahaan mana. Masker ini membuat kita saling sulit, benar sumpah, membuat saya sulit untuk iya, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, nanti dalam diskusi. Oke, kita coba dulu untuk dua, nanti akan berkembang ya. Saya persilakan Mike, tolong. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Nama saya Dapika, PT Dapika dan PT Adi Family. Ya, pada dasarnya mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini mempunyai satu penyuluhan yang sama. Melihat dari surat sudah dikeluarkan untuk kita rapat hari ini untuk anak-anak yang job order ID-nya di negara tujuan Singapura dan Malaysia. Dan kita perlu diskusi sekarang mungkin intinya ini, karena kita tahu NTP ini dari negara yang sudah disebutkan, moratorium terbaru dari Menteri 294 tidak ada NTP. Kalau sudah tidak ada, berarti pemerintah NTB punya satu beban moral yang tinggi bagaimana anak-anak yang negara Malaysia, Singapura ini bisa bekerja ke luar negeri. Kita lihat kemarin ada di bandara yang sampai mantan Pak Jokowi apa segala itu memang jadi tanah para TPI seperti itu. Kita pemerintah kalau cuek dengan situasi ini, pengangguran yang ada ini tambah merajalela, kejahatan pun tambah merajalela. Jadi negara-negara yang punya kantong PKI terbesar untuk Malaysia dan Singapura itu perlu ekstra kerja keras dari naker keras setempat, stop order semua yang ada bagaimana memperjuangkan ke kementerian, karena dia tidak tahu situasi seperti ini di NTB. Masyarakat menjadi apapun mereka tidak tahu, yang tahu kondisi daerah kita sendiri ya. Jadi perjuangan kita hari ini yang ada nih, bagaimana supaya anak-anak yang sudah ada ini, yang sudah terdaftar di Nakertas, bagaimana bisa dibantu untuk berangkat. Mumpung mereka masih siap untuk berangkat sekarang, walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi anak-anak kita yang sudah ID dan ada. Nama saya Nius dari PT Valia Sinergia Sejati. Saya tertarik dengan tentang hadis mengenai ini dan barangkali juga mengenai anak-anak yang sudah ID ini dan kami oleh teman saya Pak Pras, saya tidak ulangi lagi. Masalahnya kenapa banyak orang berangkat ilegal? Di kampung masing-masing sudah berhutang. Ada bukti informasi yang kami dapatkan di lapangan. Orang tuanya sudah punya hutang, bunga. Jadi berangkatkan anaknya ini untuk membayar. Oleh itu tawaran kami dari P3MI pada waktu penangkapan di bandara atau di pelabuhan harus ada solusi yang dipulangkan ke kampung. Kalau dipulangkan di kampung, sampai di kampung akan di jalan sembunyi lagi. Ini sudah lama penyakit ini terjadi, sehingga menjadi problem yang besar bagi pemerintah juga. Artinya nanti bisa kami dari P3MI yang resmi ini disoroti juga bahwa kami yang main-main. Sesungguhnya kami tidak demikian. Misalnya, kalau pada penangkapan bandara atau di pelabuhan diserahkan kepada P3MI yang resmi untuk diberangkatkan, kan orang ini kan cari kerja. Kalau dipulangkan di kampungnya mau ngapain lagi di sana? Sedangkan penyakit yang ada seperti yang saya bilang tadi sudah punya utang di sana, dia akan sembunyi-sembunyi dan mencari jalan lain untuk berangkat. Nah itu yang kita pikirkan ya bersama solusinya, sehingga ke depan nanti kalau sudah aktif kembali, jadi pemulangan itu yang dipulangkan ke kampung-kampung saya itu diserahkan kepada P3MI resmi untuk diproses dan diberangkatkan. Nah selama ini yang terjadi seperti tadi ini
Ya mungkin sudah kedua kali untuk sama Ibu Karis yang lama pernah saya sampaikan juga di rapat itu yang lain, tapi itu belum ada pelakunya. Ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lius. Ada lagi Kak? Kita cukupkan dulu dengan 2 ya, nanti berkembang lagi ya. Baik. Baik, yang pertama terima kasih Pak David. Saya pernah ini gara-gara masker. Padahal saya pernah ke tempat Pak David di Kumarasan. Baik. Yang pertama, saya perlu sampaikan bahwa sekali lagi pemerintah provinsi NTT tidak kuat. Itu yang saya ingin tekankan buat kita semua. Tetapi yang paling penting adalah negara-negara tujuan ini yang masih menutup, dan bahwa ini given kebijakan negara. Jangankan di daerah, kami gubernur aja harus manut pada presiden, apalagi ini negara, kami harus manut. Yang perlu kami sampaikan adalah terkait ID yang sudah keluar sebelum mati. Ini saya bisa sampaikan beberapa posisi bahwa beberapa minggu lalu dicekal 2 cewek untuk mau berangkat ilegal. Sebenarnya dia tidak ilegal, semua surat-surat resmi ada, tetapi dia mau mengarah ke Hong Kong. Nah, tetapi di NTT ini belum ada pelatihan bahasa kanton, sehingga kami fasilitasi untuk berangkatkan ke daerah KLM hanya untuk belajar bahasa kanton. Setelah itu dia akan kembali dan untuk dicek lagi untuk diberangkatkan dengan persyaratannya lengkap ke Hong Kong. Nah, pertanyaannya adalah untuk perubahan ID ada mekanismenya. Kita tidak bisa memaksa untuk negara membuka karena kita sudah pegang ID khusus untuk negara itu. Tidak bisa. Itu sama seperti kalau ibarat kita berenang-renang di laut lepas, tidak mungkin kita menabrak itu. Sehingga saya sarankan nanti mungkin teman-teman yang bisa memahami teknis, mungkin pengamat kerja atau Patiwa menyampaikan ada mekanisme untuk kita rubah. Untuk kita rubah ID itu, dan tentu kita fasilitasi ke dalam bahasa. Dalam diskusi kami dengan PLKRM di Surabaya, ya, bahwa mereka bisa mengirimkan satu lause, satu guru, ya. Kalau di sini ada 5 orang yang bisa, yang ingin ke Hong Kong, mereka akan datang. Jadi kita tidak usah kirim ke luar, ke Surabaya, tapi lausenya yang akan datang ke NTT untuk melatih teman-teman saudara-saudara kita untuk ke Hong Kong. Karena saat ini untuk PRT itu Hong Kong ada juga, ada Taiwan, ada, kalau kita lihat di kalau kita lihat keputusan ini, ada Korea Selatan juga buka untuk PRT, ada Taiwan, Polandia jauh lagi, ya. Nah itu yang solusi yang coba kita terobos dalam berbagai keterbatasan. Nah nanti mungkin penjelasan untuk mekanisme perubahan ID bisa dijelaskan secara teknis. Tetapi itu kurang lebih yang saya sampaikan, karena sekali lagi saat ini kita given dari negara-negara itu, kita tidak bisa terobos. Dan itu yang saya mau katakan kepada Pak David, bahwa pemerintah tidak sudah. Ini solusi yang kami coba tawarkan. Yang berikut untuk Pak Lius, saya berpikir ini juga satu solusi yang sangat baik, ya, akan kami coba. Memang saya rasa ini terlalu garing, ya. Mereka ilegal dari sana, tapi dari sini setelah kita kasih pengarahan yang mungkin telinga kiri keluar telinga kanan dan tidak ada yang nyangkut sama sekali, setelah itu kita biayai dia pulang pakai uang negara ini. Kita tidak jamin dia pulang atau tidak, dan sampai dia pakai itu dikeliling di sekitar sini lagi. Nah ini satu solusi
dan jika keadaan ini sudah normal ataukah mereka kemudian ditempatkan ini dan bersedia untuk berangkat di negara-negara yang terbuka, nanti bisa kita titipkan pada BLKLN yang Bapak Ibu bersedia. Ini satu solusi yang baik. Terima kasih Pak Ibu. Ini beberapa catatan dari kami. Untuk itu Pak Ibu bisa menjelaskan tentang mekanisme. Jadi mungkin yang melakukan memastikan negara ya atau pasien ya pertama mungkin harus terlibat bagaimana di negara sana dan apakah anak ini memenuhi syarat atau tidak yang dikatakan begini kata pemerintah Malaysia Singapura kemudian kita tindakan ke Hong Kong lalu bagaimana dengan penguasaan bahasa dan sebagainya. Nah kalau memang di sana negara sana menerima yang menjawab itu, lalu mereka juga memenuhi syarat itu, berarti itu lalu dengan secara teknis dengan perubahan ID mungkin teman-teman sudah ada yang sudah pernah melakukan itu. Pengelolaan itu prosesnya dari awal, mulai dari kabupaten kota. Jadi mulai dari Cisco-nya itu sudah diproses di sana dari awal lagi bahwa ada perubahan negara penempatan sehingga tidak juga perubahan ID-nya. Dan itu prosesnya mulai dari awal dari kabupaten kotanya. Nah itu dari operatornya sana sudah mulai. Jadi sekarang yang kita perhatikan dulu bahwa anak-anak ini yang kita persiapkan di Malaysia, tentu saja dengan biaya keterampilan sekian, kemudian dialihkan ke Hong Kong dengan sedikit naik dari terutama bahasa, kemudian dengan situasi pandemi ini, negara itu juga masuk dalam kelompok yang dikeluarkan itu dengan jabatan itu, kalau dia masuk, kita mulai dengan teknisnya. Saya kira ada mungkin secara teknisnya begitu. Kemudian mungkin Pak Meus itu memang dari dulu atau sebelum begini ini tergantung dari komitmen kita saja. Pertama kita mau dulu seperti ini, baru kita proses secara teknisnya, arti kita mengikuti ketentuan itu. Mereka yang ditahan katakanlah itu dari kampung belum berkali dengan keterampilan apapun, tapi setelah sampai lalu di situ dari di itu mereka mendapat pendidikan. Nanti kembali lagi dengan teknisnya masukkan lagi dalam Cisco. Walaupun mereka sudah di sini, tapi nanti mungkin dengan dengan teknologi yang sudah yang baru ini mungkin justru dengan dimasukkan dalam ID-nya. Tapi mereka belum saat untuk seorang pekerjaan baru yang lain keterampilan dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang informasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu beberapa mekanisme. Sebelum itu tolong teman-teman slide yang sudah ada di program Bapak Ibu sekalian tolong dipertanggungjawabkan. Oke, adakah lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau Mas atau Pak ini masih ada yang tanggapan dari? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya Ketua kita dari Gani Jadi Nomor Sari. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Simon tadi. Saya mau bertanya sedikit. Contohnya, ada kami PNI yang sudah terdaftar ID-nya dengan negara tujuan Malaysia atau Singapura. Seandainya si PNI mau pindah negara tujuan, contohnya ke Hong Kong, apakah dengan basicnya, contohnya kalau Malaysia dengan basicnya hanya makan listrik, apakah dia memenuhi standar untuk bisa pindah negara tapi ID-nya ke Hong Kong? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagaimana
bagaimana apa saja kriteria yang diperlukan untuk proses kontrol, itu yang kami diskusikan bersama. Contohnya seperti melakukan standar pendidikannya yang minimal SKTP. Kalau kan kami diskusikan sampai sekarang, di mana dia punya standar. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi, Kak? Yang Ibu tadi bilang tidak ada, mungkin mau menyampaikan sesuatu, Kak? Saya boleh saya Silakan. terima kasih. Berhubungan dengan anak-anak yang kami sudah proses beberapa waktu sebelum, tapi ini 2019 yang sudah KRI dan yang sudah terpisah. Jangan mengarah tujuan lebih banyak Indonesia dari sebelumnya. Yang kami ingin tanyakan, kalau umpamanya perubahan ID karena Malaysia sama Singapura ya masih kok, bisnya mau alihkan ke Hong Kong, tentunya dengan diadakan pelatihan lagi di NTT. Sepertinya yang bukan bilang bahasa kantonis, bahasa Inggris. Nah, yang saya perlu tahu dari Pak Siwa, apa mudah untuk proses ini untuk keadilan di Hong Kong, misalnya yang sudah ada. Kalau yang mudah berapa lama untuk kita bisa proses ini untuk Hong Kong? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi, Kak? Kita coba dua ya. Yang pertama dari Gesindo, lebih kepada kriteria sebenarnya. Apakah SD itu boleh? Ya. Saya tidak teknis detail, nanti pengantar kerja bisa menempatinya. Saya langsung buka di sini browsing. Sekarang ini Google tahu semuanya. Di sini dia sederhana sekali di Google ini. Sepanjang ada job order, sepanjang ada job order, kriterianya sama dengan bahasa tentu bahasa kantor. Ini yang saya dapatkan. Ya, ini yang saya dapatkan dari dua saudara kita yang kita fasilitasi itu job ordernya jelas. Kemudian pendidikannya kalau masalah SMP mana SMP jadi SD, dan dia bisa berbahasa Indonesia fasih sehingga ingin belajar bahasa kanton. Dan itu nanti lebih detailnya nanti teman-teman pengantar kerja yang lebih memahami detail. Saya jujur tidak tahu detail hal itu. Ya. Nah nanti teman-teman sekalian dan juga untuk perubahan ID kriteria Siwa bisa tolong saya menjawab. Berkhusus Pak Mir ya, ID sudah ada atau tidak ada, mungkin kembali lagi tadi ID kan Malaysia, Singapura, kemudian kita mau ke Hong Kong. Nah kita lihat di job order Hong Kong. Kalau pada job order Hong Kongnya ada, ya itu masih memenuhi berapa itu job order Hong Kongnya ada dengan jabatan itu. Kemudian job order itu kan juga dipersyaratkan misalnya pendidikan dan seterusnya itu seperti itu. Lalu dia juga standar seperti tadi bahasa dan seterusnya itu bisa mengetahui. Kemudian berarti kita mulai dengan perubahan ID itu tapi dilakukan dengan ketepatan kota Cisco TK-nya Cisco TK-nya dari kabupaten itu. Jadi yang paling penting adalah job order di sana, negaranya
terbuka dalam masa pandemi ini anaknya juga memenuhi persyaratan itu, katakanlah syarat bahasanya tadi yang memenuhi, ya saya kira bisa dialihkan. Ketika sepanjang dekodernya tidak ada, berarti kita kirim dengan tidak, kita kirim orang dengan tidak ada penggunanya, karena itu sama dengan melatarkan. Jadi pada prinsipnya bahwa lain dengan orang berangkat sedang pulau pergi untuk mencari kerja. Nah kalau kita yang ada di sini adalah mengirim atau mengantarkan orang untuk bekerja, artinya dia punya tuan itu sudah ada. Dan tuannya itu disebut dengan job order itu. Ketika tuannya ada, lalu tuannya mau apa, pendidikannya apa dan seterusnya, nah mungkin itu yang kita lakukan ini. Tapi dalam negeri juga ada mekanisme IT ini, juga ada proses mekanisme mulai dari siswa dagang negeri. Saya kira begitu. Oke. Teman-teman teknis ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, pada Manto dan Semua masyarakat adalah yang ngomong. Sedangkan yang lain itu saya kira kita sama-sama seperti apa yang tadi Pak David katakan, kita juga sama. Karena kita adalah dinas tenaga kerja, kalau kita juga tidak berfungsi teman-teman yang sekarang kita ada, bagaimana kita berusaha supaya masyarakat pencari kerja yang ada ini mendapat pekerjaan. Itu tujuan kita paling pertama ini. Namun dengan persoalan itu, maka apa yang kita harapkan yang menjadi tugas pokok itu tertunda sementara gara-gara bencana ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berpikir, dan sekarang kita menyampaikan seperti apa juga yang tadi Ibu sudah kasih pandangan. Ada 2 teman yang mau berangkat dan sudah difasilitasi. Sekarang teman-teman dari P3 ini coba mengintervensi teman-teman yang ada sekarang yang Malaysia, Singapura, mana yang ke Hong Kong. Seperti nanti ke Hong Kong, jelas nanti teman-teman bisa urus reporter. Setelah urus reporter, maka ada lagi syarat jabatan. Jadi ingat itu sampai syarat jabatan salah satu adalah pendidikan. Nah kalau dia punya pendidikan, kalau bilang Singapura itu SMP, kalau sekarang di SD jelas tidak bisa. Kalau dia Hongkong, dia bilang harus SMA, berarti yang lain itu bakal demi buku, nanti tidak bisa. Mari kita berpikir yang sederhana. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama satu komitmen, kita betul-betul memang kalau ini tidak bisa, jangan kita paksakan. Kalau seperti Ibu bilang tadi, kita berenang di lautan bebas, kalau kita melawan arus bisa berenang juga, tapi kita keram, bisa mati juga, itu susah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyatakan persepsi antara teman-teman P3MI, kita di P3 TKI, kita dinas negara, kita mulai melaksanakan ini pekerjaan untuk bagaimana kita mau merubah kita punya adik-adik yang sudah bisa itu supaya bisa berangkat. Kita juga mengharapkan begitu dari pertemuan kita ini, terutama kita mau bilang atau tidak, kita juga berupaya. Tetapi supaya teman-teman tahu satu kata kunci, bahwa masalah urusan luar negeri bukan urus provinsi, itu urus negara dengan negara. Justru itu negara kesatuan yang boleh berangkat itu ada Singapura, Hong Kong, karena memang Hong Kong yang bukan khusus yang kita yang non formal. Sedangkan yang ada sekitaran populasi itu, tapi saya yakin di sini selama saya kerja di dinas ini, mungkin teman-teman sudah cukup kenal saya juga, belum ada yang pergi ke luar daripada Hong Kong. Seperti apa yang tadi atas CTV demikian. Terima kasih. Kalau mungkin ada menyampaikan yang minggu tidak termasuk saya minggu, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Darmanto terkait dengan job order, itu juga senada dengan keputusan dari peraturan dari PP 2MI terkait kebebasan biaya penempatan, dalam artian bahwa dalam upaya penempatannya, kalau sudah job order, kalau saya cermati ini nanti Pak Siwa bisa koreksi saya atau Pak Siwa bisa ini, bahwa negara, jadi biaya penempatannya akan ditanggung oleh si pemberi kerja atau negara yang membuka. Nah ini terkait juga dengan semangat itu, artinya bahwa sama senada dengan yang disampaikan oleh Pak Darmanto tadi, bahwa memang yang paling
penting adalah job order dan kita menyesuaikan job order itu. Saya pikir keputusan untuk pembukaan negara-negara juga sudah sangat dicermati untuk kondisi pandemi ini di negara-negara tersebut. Nah, ini yang menjadi dasar karena kita akan lagi melakukan perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita. Itu kurang lebih tambahan dari kami. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sahabat dari teman-teman teknis? Tidak ada, oke, mari kita kembali Pak David. Baik, mohon maaf saya kembangkan sedikitnya. Kalau begitu urusan Singapura, Malaysia ini belum ada kepastian yang jelas. Berarti kita sudah benar tahu. Cuma ini kita istilahnya buang umpan bagaimana supaya bisa bisa diperjuangkan lah. Karena memang kita semua tahu. Jadi kebetulan ini saya sedikit menanyakan segini, seandainya dalam perjalanan anak-anak Malaysia Singapura memang sama sekali tidak bisa diberangkatkan. Sekarang kan akad sudah jalan. Jadi mudah-mudahan di saat mereka tidak bisa jalan, akad ini bisa kita manfaatkan untuk bagaimana anak-anak kita bisa dapat kerja. Nah, yang saya dengar sekarang yang baru bisa melayani akad itu hanya berapa kabupaten yang sudah pertemuan bisa berapa kabupaten yang sudah bisa layani akad. Saya dengar Kepa sama Malaka akad sudah ada perangkat berapa, tapi kabupaten-kabupaten lain termasuk Kota Kupang tidak melayani. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita berpikir secara, jadi ini pemerintah di bidang ketenagakerjaan kok tidak mau melayani anak-anak yang berangkat akad ini, persoalannya di apa? Sedangkan ibu dan dinas provinsi sudah mengeluarkan surat edaran kepada pihak pemerintah kota kabupaten untuk bagaimana melaksanakan akad. Tapi masih ada juga nakir-nakir yang tidak mau melayani. Satunya nakir Kota Kupang juga saya dengar kemarin belum bisa melayani akad, Pak Emet. Alasannya apa, Pak Emet? Saya belum tahu itu ada Pak Kadi, saya ada Pak Emet ada. Karena ada beberapa anak kita yang proses akad tidak bisa. Jadi ini kita cari solusi untuk bagaimana menghindari pengangguran yang semakin besar ini. Akad adalah satu jalan. Jadi kita mohon, kebetulan Pak Kadi juga ada, kita minta supaya bisa dibantulah untuk anak-anak ini bisa. Ini kita ngomong karena nanti gelombang tenaga kerja akadnya makin besar. Kalau seandainya Malaysia Singapura ini benar dan betul-betul tidak bisa jalan lagi. Ini 29 negara tidak terima kita punya negara, jadi kita juga memaksakan tidak bisa. Jadi solusinya diangkat. Jadi saya tanya sekarang kebetulan Pak Kadis Kota ada, jadi kita minta bahan pertimbangan sedikit mungkin. Karena saya dengar ada beberapa pengeluhan dari teman-teman dari akad wali kota bisa layani. Sedangkan Kabupaten Meraka yang belum layani ini juga tolong disampaikan supaya bisa dibantu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Adakah lagi teman-teman sekalian? Oke, saya sebelum sampai ke Pak Inas, Pak Kadis, saya ingin mendasari pemahaman kita bahwa setiap kepala wilayah tentu berpikir untuk melindungi warganya, itu yang penting. Terlepas dari ada kondisi butuh pekerjaan, tekanan ekonomi, tetapi kesehatan nomor satu. Saya ambil contoh. Kami buka pelatihan dan di situ jelas kabupaten A, B, C, D. Kami biayai semuanya. Tetapi kami juga tidak bisa protes kepada bupatinya kenapa tidak mau mengirim pesertanya. Ya, tentu ada kebijakan. Tetapi saya memahami Kakak David ini pemudi yang kena tembok. Ya, orang suka bilang untuk mengkemen video Kakak yang kena tembok ini. Jadi mungkin ada Pak Inas bisa memberi. Tetapi ini satu solusi yang baik juga. Ya, bahwa di media saya juga hari ini ada permintaan akad dari Medan untuk KLRT, untuk perawatan siang, untuk untuk laki-laki itu 70, perempuan itu kalau nggak salah 250.
Itu satu solusi yang baik. Sehingga saya juga sepakat kalau memang kita bisa bekerja di dalam NKRI yang tercinta ini, kenapa kita harus keluar? Saya juga sepakat seperti itu, ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa tabrak karena kebijakan pemimpin wilayah adalah seperti itu. Mari kita kalian bisa memberi solusi. Baik, terima kasih. Saya membuka semangat itu dan pasti banyak konsultasi ini. Tapi teman-teman dari ini memang menurut dan kemudian bisa keluar karena solid ya. Khusus untuk semangat seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis. Jadi saya mau sampaikan sini relatif bahwa ini betul-betul karena manusia. Kami belum. Begitu. Terima kasih. Saya Baik, oke, baik. Saya juga ingin menegaskan, ya, menegaskan. Kami juga mengeluarkan surat di daerah Kemana Kabupaten Kota, ya, kami mengeluarkan di daerah Kabupaten Kota, tetapi tentu dalam penekanan ketika memberi rekomendasi, mohon untuk melihat dengan cermat kondisi wilayahnya terhadap pandemi ini, satu. Dan yang kedua, ketika pada ditempatkan, ya, tentu dipastikan bahwa sudah melewati swab. Dan ketika sampai di tempat di daerah yang akan ditempatkan, yang bersangkutan juga akan melewati swab, melewati karantina 14 hari, dan swab atas biaya perusahaan. Dan kemudian pada saat masa kontrak, perusahaan wajib mengirimkan kondisi kesehatan yang bersangkutan dalam kurun waktu 3 bulanan. Dalam 3 bulan kepada si pemberi rekomendasi, dalam hal ini tentu kabupaten kota yang ditembuskan kepada kami dinas provinsi. Itu kurang lebih. Ya, jadi kami pun, mari Pak Kadis umpamkan. Jadi kami pun memberi rekomendasi, memberi surat teknis keluar, tetapi dalam kisi-kisi ini semata-mata kami ingin memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja terkait masa pandemi ini, tentu perlindungan terhadap pandemi. Pasti kami sudah mulai. Baik, teman-teman semua, adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya ambil contoh yang lalu Banten juga minta, yang Banten juga minta sekian 10 kalau nggak salah. Tetapi sampai saat ini tidak ada kabupaten pun yang mengirimkan ke Banten. Karena Banten itu masih merah utara bahkan hitam. Ya, jadi oke, begitu. Masih Pak Amil mau menyampaikan sesuatu, Pak? Ya. Baik. Soalnya ini masa pandemi COVID-19 ini, jadi kita mau bicara lebih detail agak susah. Jadi saya mau pernyataan kepada saya Pak Frans, ya mengenai anak-anak yang keangkat ini. Kan dari sini sudah ada rekomendasi kesehatan atau sudah diberikan kesehatan. Kalau itu dilakukan pada waktu diajukan rekom, apa boleh direkomendasikan oleh dinas atau bagaimana? Anak-anak yang akad ini. Yang itu kan diberikan les. Nah, umpamanya kalau ada rekomendasi kesehatan dari dia lab, apakah dia bisa merekomendasikan untuk berangkat ke daerah tujuan atau gimana? Terima kasih. Secara teknis, sepanjang sudah ada job ordernya, sepanjang sudah ada persyaratannya, sepanjang ini kenapa tidak? Sepanjang daerah yang ditempatkan yang akan menjadi negara baik. Teman-teman, nanti Kementerian Teknis kalau melihat, tetapi menurut pandangan kami, ya, dari tataran kebijakan,
Sepanjang ada job order, sepanjang sudah jelas bahwa dia di sana akan bekerja di siapa, gajinya berapa, apa tugasnya, hak cuti dan perjanjian kerja pokoknya. Sepanjang sudah oke dan kemudian dia sudah bebas, oke, kenapa tidak mengeluarkan rekomendasi? Oke, teman-teman ini mungkin mau bantah saya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama terkait dengan apa yang tadi diangkat oleh Pak Omes bahwa TPI yang prosedur yang kita cegah yang selama ini memang kita berikan pembinaan, kemudian kita fasilitasi mulai sebagai dari satu garisnya bahwa harapan dari Bapak bagaimana ke depan dalam pembinaan kita itu ya sampaikan ini perusahaan-perusahaan yang resmi yang siap untuk melakukan perekrutan atau usaha baik, tetapi bisa saja kemudian tidak ada pertemuan antara mereka dengan pihak perusahaan, bisa saja. Nah itu ya, mereka punya keinginan untuk bekerja di luar, tapi tidak bertemu dengan pihak perusahaan. Harapan Pak Bes tadi tidak bagaimana kita kelola ke depan bahwa mereka ada di sini ketika kita membina dan mungkin kita informasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada untuk kemudian bisa membangun komunikasi lebih lanjut. Tetapi apa kemudian kami langsung sarankan ke perusahaan itu mungkin kita masih cermati dulu ketentuan-ketentuan terkait kita harus koordinasi dengan dinas kabupaten kota dalam kerja bersama untuk bagaimana membangun semua tentu sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ada yang dipersamakan. Tetapi tetap menjadi penting untuk bagaimana kita kelola itu kemudian ada pertemuan dan kesempatan proses berjalan dengan persamaan mekanisme yang benar untuk kemudian mereka juga bisa mendapatkan kesempatan sekarang. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan baik dengan akad maupun akan sebagai tenaga kerja akad atau tenaga kerja sebagai PMI, ketentuan sebagaimana selama ini ada. Hanya karena COVID maka kita harus memperhatikan secara khusus terkait dengan protokol yang COVID baik daerah asal maupun daerah tujuan, baik akad maupun untuk penempatan di luar negeri termasuk negara-negara tujuan penempatan. Saat ini terbuka untuk 14 negara tujuan penempatan. Bahwa kemudian ada persoalan yang kita alami sepanjang kondisi COVID, bahwa ada yang sudah ini dan segala macam semua menjadi persoalan kita semua tentu termasuk pemerintah masalah mereka jadi kita belum mendapat kesempatan kerja bahwa mereka kelola mereka dengan biaya pengeluaran semua itu. Tetapi untuk pengalihan ke negara yang lain terbuka untuk 14 negara itu terbuka. Tetapi tentu semua harus dimulai dari kesepakatan bahwa mereka dengan pengguna di negara tujuan penempatan. Kesepakatan mulai dari jodoh dan diberikan semuanya. Nah itu, apakah itu ada? Dan memang harus dimulai dari situ. Dan itu kembali ke bapak mereka untuk membuat keputusan itu dengan mempertimbangkan apakah yang sudah siap ini sedikit lagi kita menunggu Malaysia dan Singapura menjadi pertimbangan kembali ke bapak ibu mereka sendiri dalam koordinasi komunikasi dengan pengguna di sana, kondisi di sana. Nah itu mungkin saya tambahkan. Tidak, terima kasih saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada satu pertanyaan dari Pak Kris, Pak. Jadi ceritanya kalau kan sekarang ada 4 banyak nih. Nah, kalau teman-teman yang akan karena masih tertutup negaranya, akhirnya yang disasarkan dan juga yang ID yang dipunyai itu untuk negara yang masih tertutup. Jika kemudian terbuka, mereka mau untuk makan dan kemudian semua persyaratan dan semuanya sudah dipunyai. Kabupaten Kupang maupun keluar rekomendasi untuk pemberangkatan pengalihan itu untuk mereka berangkat. Ya, hari ini kan sudah diurus, sudah direkom, ya, sudah direkom jadi mungkin kayak yang dimaksud saya, ya, kalau pengalihan mungkin kita bisa kan secara teknis tentu
kemudian pengirim adalah perusahaan yang mempunyai izin untuk pengiriman lokal. Bagaimana isi kerjasamanya itu bisa dibicarakan secara teknis. Lalu kemudian terkait dengan akad, saya pernah beberapa hari lalu, sebenarnya minggu lalu saya buat video terkait dengan daerah tujuan yang mesti hijau. Tapi saya lihat itu tidak ada tanggapan soal atau buat belum mengirim belasan orang ke Jambi. Apakah Jambi itu daerah hijau? Saya tanyakan di grup, tidak ada respon. Nah, bagaimana mengetahui kalau daerah itu hijau, kuning, merah? Mesti ada rekomendasi dari tim gugus tugas atau sekarang Satgas Covid. Jadi mungkin kesempatan ini Bu, kita sepakat apakah sebelum kita rekom, maka salah satu syarat tambahan adalah perlu ada surat keterangan dari tim Covid. Saya kasih tempat bahwa wilayah itu masuk kategori hijau. Setidaknya per provinsi atau bahkan mungkin kota, kabupaten, mungkin kecamatan pun tidak masalah. Dan tentu dia kerja di rumah tangga di wilayah yang menurut catatan Satgas Covid setempat dia dalam jalan hijau. Nah ini yang perlu kita dalami dulu tadi, sehingga kemudian ketika sekarang Kabupaten Kupang sudah rekomendasikan sejak Januari ya sampai Maret sebelum ditutup itu 63 orang. Kalau kemudian 63 orang yang mau dialihkan menjadi adat, ya kami siap untuk mengurus administrasinya sepanjang regulasi yang memungkinkan, kemudian mekanisme dari atas ke bawah dalam hal ini provinsi bisa mengizinkan, kami akan menyambut baik, karena dengan demikian maka kita bisa menjawab katakanlah seperti Kabupaten Kupang 63 orang ini bisa mendapatkan pekerjaan. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, rasanya semangat kita sama. Ya, semuanya kita tentu tidak mungkin melakukan ya, dan kemudian tidak memberi aspek pelindung, itu intinya. Oke, adakah lagi yang ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu? Teman-teman. Baik, terima kasih. Kami saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan semangat moratorium keputusan gubernur baik akad maupun untuk TNI. Terima kasih untuk perusahaan yang selama ini sudah bertahan satu tahun. Itu juga sudah semangat bersama kita melaksanakan untuk memberangkatkan kita calon tenaga kerja yang memang sudah dilatih di sini, sudah memiliki kompetensi dan diberangkatkan langsung dari NTT, sudah berjalan. Dan dari beberapa evaluasi kita, mungkin yang pertama terkait dengan perubahan kebijakan regulasi untuk penempatan luar negeri. Dulu ada SPR, tapi sekarang kan sudah sistem online kan. Nah, sistem online jika ada hambatan-hambatan sistem ini, maka kami tentu tidak kesulitan untuk mengikuti. Sementara sudah masuk dalam sistem, bahwa mereka langsung koordinasi dengan kabupaten kota dan terus berproses saja berjalan. Jadi kita ingin kalau kemudian ke depan secara online berjalan, perusahaan sedapat mungkin sekedar koordinasi kita untuk kami mendapatkan informasi secara manual, sehingga pengendalian berjalan dengan lebih tertib dan baik. Itu yang kami harapkan. Sehingga proses berjalan sudah koordinasi kita dan kabupaten sudah sama-sama mendukung untuk proses berjalan. Jadi dia mengharapkan koordinasi manual itu berjalan sampai ke kami sehingga menjadi pengendalian kontrol untuk kita mendukung semua berjalan. Apalagi sekarang regulasi bahwa semua sudah disiapkan oleh pemerintah melalui layar terpadu, bahwa mereka tinggal ambil. Walaupun depan bagaimana kita bekerja bersama supaya mungkin rekrut, mungkin sosialisasi dan semua pelatihan dalam koordinasi bersama supaya semua bisa berjalan sesuai dengan harapan kita untuk kesempatan kerja buat
itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan berjalan sedapat mungkin juga dalam surat koordinasi sehingga Garis kita juga ikuti, sedapat mungkin Garis juga mungkin pembukaan kegiatan pelatihan juga bisa ikuti. Kita pastikan proses pelatihan dalam kurun waktu tertentu sampai selesai semuanya kemudian menjadi kompetensi dan bisa berangkat dengan kesiapan kompetensi yang sudah memadai dengan sertifikat kompetensi. Nah, harapannya bahwa proses untuk pelatihan itu ada koordinasi sudah disampaikan sehingga kita ikuti dan mendukung semua sudah berjalan. Kemudian terkait dengan tahapan-tahapan lanjutan, pembekalan akhir keberangkatan, bersifat atau orientasi ya. Oke ya itu mungkin juga termasuk dalam koordinasi sampai kita betul memastikan mereka punya perjanjian kerja itu ada kewajiban semua sehingga kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama-sama bahwa mereka diberangkatkan dalam perhitungan yang maksimal. Nah itu semua depan seperti itu dalam koordinasi bersama. Kemudian dengan SK Gubernur tersebut juga bahwa calon sebagai tenaga kerja akan sebagai tenaga kerja PLI sebelum keluar di EDT itu dalam koordinasi dengan beberapa tahap tadi bahwa kemudian harus ada keputusan daftar CPNI, daftar tenaga kerja akan dalam keputusan Kepala Dinas Komunaker sebagai pengendalian kita di provinsi untuk semua tenaga kerja kita yang diberangkatkan keluar. Nah itu yang mungkin saya sampaikan menjadi harapan kita bersama dan ke depan dalam koordinasi untuk memastikan semuanya bisa berjalan. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan yang menjadi diskusi sudah kita sama-sama bahas. Kalau masih ada lagi yang Bapak Ibu ingin menyampaikan saran, pertanyaan yang bisa kita diskusikan, saya persilakan. Baik, terima kasih menyambung dari Pak Ibunya, yaitu saya mendapat informasi bahwa memang belum ada yang mengurus akademi dari daerah yang dikirim, ternyata itu daerah hitam atau merah gitu. Jadi rekomendasi dari Satgas Covid juga sangat diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, penambahan dari Pak Kadis Kota. Kalau tidak ada lagi beberapa catatan yang mau Pak Kadis mau bacakan. Mari dulu langsung Bapak Ibu sekalian mitra kerja. Tadi saya tidak tahu berapa perusahaan yang mengusulkan untuk pengalihan calon PNI menjadi calon AKAN. Apakah di semua? Tetapi saya membaca peluang justru di tawaran dari pusat untuk mendengar tujuan yang sekarang dibuka. Taiwan dan Hong Kong. Ya. Korea. Maksud saya kenapa bukan pengalihan ke sana? Kalau Kabupaten Bogor siap membantu untuk pelatihan bahasa Inggris, termasuk bahasa Katolik. Kenapa kita tidak berpeluang dan gajinya? Dan Hongkong sudah 11 juta kalau tidak libur. Seluruh Taiwan 8 juta lebih sekarang. Kenapa tidak kita raih yang itu? Kira-kira ini apakah sudah didiskusikan? Tapi kalau menurut saya lebih cenderung anak-anak saya yang 63 orang ini kita alihkan ke sana. Dan pengalaman saya Bu Kadis, saya ke Tangerang, saya cerita sedikit ya, saya ke Tangerang perusahaannya dan tapi saya ketemu sebelum COVID, saya ketemu seorang ibu muda yang baru 2 minggu di
perusahaan itu sudah bisa bahasa Taiwan. Saya ada videonya, jadi saya kalau sosialisasi di mana-mana saya selalu tukar video. Siapa bilang bahasa Taiwan itu sulit, dan karena Kabupaten Kupang sudah di Taiwan. Jadi kemudian bahasa Inggris juga, saya kira bahasa Inggris ya kecuali anak baru. Tapi kalau kemudian kita motivasi dengan kasih tahu tadi, saya kira beda. No. Nah ini yang perlu kita diskusikan. Dan ini saya pikir searah dengan kebijakan baku. Kenapa kita kirim ke daerah kecil dengan potensi masalah? Kemudian saya kembali lagi soal tadi. Saya kira di Indonesia yang hijau ini bisa dibudayakan sekarang. Daerah barat, dan kita tujuannya ke barat. Lalu gimana? Tadi saya ingin tawarkan sampai ke kecamatan pun saya berani. Kalau bilang hijau. Terus kamu dari kabupaten kota yang hijau di daerah barat itu sangat sulit. Saya tidak tahu bersama sekarang, tapi kita ikuti di media-media seperti itu. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dengar tadi penjelasan terkait dengan pengalihan ID dan lain sebagainya dimulai dari kabupaten, maka ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis Kabupaten Kupang bahwa beliau bersedia memproses dan merekomendasikan jika saudara-saudara kita mau atau bersedia dialihkan ID-nya ke negara-negara yang membuka. Kalau saya tadi ada tawaran lagi Pak terkait dengan bahasa kantong, kami sudah berkoordinasi dengan, kalau itu mereka semua saya bahasa kantong sama. Kami sudah berkoordinasi dengan BLKKR di Jawa Timur untuk kalau ada 5 orang saja dia bersedia mengirimkan guru ke SDB, jadi kita tidak perlu mengirimkan orang itu di zona merah di sana, tetapi gurunya yang akan datang di sini sebanyak ada 5 saja. Nah, bukankah ini satu peluang yang terbuka pertanyaan? Jadi intinya persoalan untuk mengalihkan ID sudah terjawab, memang harus kembali ke kabupatennya, dan ini sudah ada jawaban. Kupang bersedia, rekomendasi dari kabupaten, dan kemudian jika ada 5 orang, minimal 5 orang, maka guru akan coba kami koordinasikan untuk kami datangkan ke Kupang. Ya, dan bahwa satu catatan, Hongkong tentu pendapatannya lebih besar, take-home-nya lebih besar, dan masalahnya kecil. Nah, itu tadi catatan ini yang mungkin bisa membuat kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang akan saya simpulkan. Kalau Bapak Ibu tidak lagi ingin menyampaikan sesuatu, baik, silakan. Ya. Baik, selamat siang. Nama saya Eret dari Masyarakat Kota Kupang. Mungkin saya menyampaikan soal pengalihan ID saja. Kalau untuk pengalihan ID itu tidak diajukan oleh kepala cabang, tapi langsung oleh direktur utama di Dinas Tenaga Kerja setempat melalui sistem Cisco. Setelah itu diverifikasi, dan selanjutnya dari Dinas Tenaga setempat Kabupaten Kota mengajukan ke PP3PDI, PP2 ini. Untuk prosesnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk ID-nya tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya negara tujuan penempatan. Di sistem itu kan? Iya. Berubah di sistem. Oke. Terima kasih untuk penjelasan saya sampaikan. Terima kasih untuk penjelasannya, Bapak. Teman-teman, clear Pak tentang itu? Oh, Ibu Maya silakan. Ya, terima kasih Ibu Kadis dan Bapak-Bapak Kadis serta Bapak Sila serta Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Saya hanya mau menyampaikan semacam himbauan atau pesan moral saja. Menurut saya memang ini kami sangat paham bahwa penempatan ini merupakan lahan dan
lahan untuk mencari hidup dari bapak-bapak sekalian. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi terhadap anak-anak yang akan kita tempatkan. Jadi saya percaya bahwa bukan dengan kami kita mengatasi pengangguran lalu kita mengalihkan pengiriman dari akar ke akar, tetapi saya yakin juga bahwa bukan untuk mengurangi atau menutup kerugian yang sudah kita keluarkan. Pada saat merekrut saya tahu persis banyak yang bapak-bapak ibu keluarkan, mulai dari kampung sampai dengan proses di kabupaten kota, dan saya berharap bukan itu saja yang kita cari atau kita menjadikan anak-anak ini menjadi komoditi untuk profit semata, tapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang izin gadis agar kemanusiaan yang kita angkat di sini sehingga aspek dan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pekerja kita itu yang menjadi tujuan utama kita. Jadi jangan sampai dengan dipermudahnya pemrosesan pengalihan dari akar ke akar, dan kebetulan sudah ada amin dari bapak-bapak kadis, lalu kita berkomunikasi ini dan kita sementara itu kita tetap mempunyai tanggung jawab. Saya berharap kita punya tanggung jawab tetap kepada anak-anak tersebut, dan orang-orang tua di kampung itu sudah tahu mereka akan kemana. Itu yang harus disampaikan kembali kepada mereka, bahwa anak mereka di mana sekarang dan ditempatkan di mana dan bekerja sebagai apa. Tetap menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian yang bekerja di perusahaan akar, sekalipun akhirnya bekerjasama dengan perusahaan akar yang memperoleh SPP akar tersebut dengan segala regulasi yang terkait, tetap mempunyai tanggung jawab moral terhadap anak-anak yang sudah direkrut dari kampung dan dititipkan kepada perusahaan akar yang akan memprosesnya untuk mengirimkan sampai dengan menempatkan. Jadi saya pikir aspek kemanusiaan untuk perlindungan hak-hak itu yang kita perlu tekankan di sini dan bukan hanya profit perusahaan semata. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Oke, baik, terima kasih Maya untuk beberapa catatan tambahan ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu, Pak Victor, silakan. Kebetulan saya sudah pegang. Oh iya baik, oke, saya pikir mau pegang kan. Lanjut kakak. Ya baik, semua isi habis, terima kasih banyak atas waktu yang digunakannya. Mungkin kalau ke akar, ya karena yang lain tidak bisa. Untuk penempatan itu teman-teman ketiga ini tidak bisa lakukan itu karena terbatas karena negara itu. Itu yang pertama. Terus yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis kedua, itu mungkin sisinya karena memang persoalan situasional. Memang itu juga kalau kita lihat sekarang memang agak repot juga untuk dilepaskan. Memang sudah disampaikan Ibu Kadis bahwa yang pasti bahwa pemerintah tidak ingin susah masyarakatnya, itu yang pertama. Tapi pemerintah mau untuk melindungi warganya itu dengan caranya seperti keputusan yang diambil. Tentu juga ini harus dijaga keseimbangan ini supaya jangan sampai satu sisi kita menempatkan saudara-saudara kita di sana, tapi kita akan menuai masalah di kemudian hari. Itu yang harus dipastikan. Bagaimana solusinya? Ya nanti dibicarakan secara baik. Tapi yang pasti bahwa yang harus melakukan itu adalah perusahaan yang ada SPP akarnya. Itu yang perlu kita penanganan seperti itu. Intinya bahwa anak-anak ini harus dikasih pekerjaan dalam masa banjir ini. Mungkin hanya itu dari terima kasih, mohon maaf kalau saya bisa Baik, catatan. Baik, saya sebelum kasih ke Pak David, kebetulan saya polisi lalu lintas yang mengakses jalan institusi ini, maka sebelum terjadi kecelakaan sebaiknya ikuti rambu-rambu yang saya keluarkan sebelum kita kecelakaan. Baik, yang pertama berdasar, saya pikir semua paham ya. Untuk itu kita ada, ya. Untuk itu kita ingin melindungi, memberi pekerjaan dalam aspek perlindungan yang ketat. Bahwa saat ini ada pandemi, iya, sehingga pengalihan itu tentu juga dengan semangat pandemi, tidak ingin kita menabrak-nabrak aturan dan tidak ingin kita melangkahi aturan. Bahwa pengalihan itu jelas dialihkan ke akad, tapi tentu kewenangan untuk memberangkatkan akad terkait pada regulasi yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, saya pikir itu tidak. Jadi
bukan berarti bahwa teman-teman yang punya tenaga kerja yang sudah punya ID lalu kami memperbolehkan untuk jadi akad lalu teman-teman merapatkan, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tetapi mekanisme di dalamnya bisa kita fasilitasi untuk pengajuannya. Ini tolong untuk sama-sama kita bisa arahkan, membantu memfasilitasi, ya, untuk bisa memberangkatkan akad lewat perusahaan yang punya izin akad. Ini tolong untuk dipahami. Karena kita bergerak dalam aturan dan yang lagi kita yang akan kita urus ada manusia. Ya, itu. Oke, itu beberapa catatan yang saya coba tarik garis dari diskusi terakhir yang disampaikan oleh Ibu Maya dan Pak Vito. Silakan Pak Yasir. Mungkin baik, saya sepakat sedikit menanggapi apa yang lumayan tadi sudah sampaikan, bahwa sebelum kita mengalihkan anak ini ada satu kerjasama antara kita PPTGS dengan pelaku akad, ada pengalihan. Kedua, mungkin kita pendekatan lagi kepada orang tua dengan diterbitkanlah satu pernyataan baru dari PT akad ke orang tua, kita bisa rekomendasikan. Jadi bukan asal saja kita ambil, karena kegunaan kita ketika kerugian sudah banyak, jadi masyarakat lah sudah angka sekarang ini ketua kerja mau baik, mau masuk penjara. Jadi kita mau kerja secara prosedur, otomatis apa yang kita buat mengingatkan nakir-nakir kabupaten kota dengan semua prosedur lengkap sama seperti anak waktu ke luar negeri, otomatis tidak ada hal yang kita buat secara ilegal. Yang intinya itu surat pengalihan kita buat dulu, atau kita ke orang tua lagi minta rekomendasi kembali ke desa setempat, kelurahan setempat, baru kita bisa lagi lapor ke transportasi setempat. Jadi itu tidak usah diragukan. Memang banyak pemain-pemain gelap, tapi mungkin kita yang ada dalam ruangan ini, apa yang kita buat sesuai dengan apa yang Bapak dan Mama harapkan itu. Jadi mungkin tidak usah ragu. Pak Kris, terima kasih karena mau membantu kita untuk diangkat. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Pasca? Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa catatan yang perlu kami simpulkan dalam rapat ini. Yang pertama, bahwa mencermati pandemi ini, kita memahami bahwa banyak regulasi itu semata-mata dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan regulasi, semata-mata ingin mengedepankan aspek perlindungan, ya, perlindungan untuk pekerja, baik dan dalam hal ini pekerja migran Indonesia, baik untuk segala urusan persyaratannya dan legalnya, sampai kepada pengurusannya dalam pandemi COVID, perlindungan terhadap pandemi COVID. Ya. Nah, kebetulan ya tadi betul Pak, kita ingin bicara tentang Permenaker 294 yang semangat untuk pandemi itu, tetapi terkait bahwa yang kita urus persentase terbanyak adalah pada negara-negara yang masih ditutup, maka kemudian kita berdiskusi untuk banyak mengalihkan, ya, dan saat ini terbuka untuk 14 negara dengan spesifikasi pekerjaan. Dan jikalau Bapak Ibu ingin mengurus atau mengalihkan pengurusan tersebut seperti tadi disampaikan, disesuaikan dengan keinginan pekerja dan juga job order di tempat asal, disesuaikan lagi dengan semangat untuk bebas biaya, ya, pembebasan biaya untuk penempatan pegawai PNI, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian,
Kita patut untuk mencermati semua itu. Dan satu lagi catatan yang kami ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita bekerja dalam semangat yang sama. Kita juga berusaha untuk bekerja dalam terang. Tadi ada yang bilang gelap, kita bekerja dalam terang yang legal, sehingga kita punya satu kerinduan ya, untuk mencegah terjadinya chaos. Nah, kita punya misi yang sama, kita adalah mitra pemerintah dan pelaku dan P2MI adalah pelaku untuk mitra bekerja dalam mereka. Itu beberapa catatan dan terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk beberapa supporting usul saran untuk kemudian kita tetap melakukan dalam semangat yang sama. Sekali lagi saya berterima kasih untuk semua komunikasi yang disampaikan dalam grup kesempatan. Terima kasih banyak. Ya, mungkin grup itu juga bisa kita diskusikan follow up tindak lanjut dari diskusi hari ini. Di grup itu juga bisa dilakukan. Intinya bahwa kita semua tetap melakukan semua urusan ini dalam semangat perlindungan kepada pekerja migran. Saat ini perlindungan terhadap pandemi. Bahwa pengalihan untuk akad akan kita diskusikan lagi, akan kita fasilitasi tentu didasarkan pada regulasi yang berlaku. Itu beberapa catatan dalam diskusi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Diwa, Kepala UPT P2MI Jepang, Pak Kadis Kota, Pak Kadis Kabupaten Jepang, teman-teman bidang dan teman-teman teknis semuanya, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih untuk hari ini. Kami mohon maaf sekiranya dalam diskusi hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, dan jika ada yang Bapak Ibu ingin diskusikan lebih lanjut, bisa kita manfaatkan grup WA untuk kita bisa berdiskusi intens sebagai komunikasi kita ke depan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih dan selamat siang. Mas Kanjana.